Kembali lagi bersama podcast Biru Umum yang kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan di Biru Umum BPPT, terutama di Poliklinik BPPT bersama Dokter. Saya perkenalkan, Dok, silakan memperkenalkan diri. Saya Dr. Puri Prameswari, saya bagian dari Poliklinik BPPT, Tamrin dan Serpong sebagai dokter umum. Sudah berapa lama, Dok, bergabung dengan Poliklinik BPPT? Alhamdulillah sejak awal tahun 2021 ini, Pak. Alhamdulillah. Di Poliklinik BPPT, dokter ditugaskan di bagian apa sekarang? Saya sebagai dokter umum megang poli umum di Poliklinik BPPT Serpong dan Tamrin. Oke, kalau boleh tahu latar belakang dokter itu pingin bergabung dengan BPPT, terutama di Poliklinik, itu apa sih, Dok? Karena saya cerita awal pencarian saya jadi ikut masuk PNS di sini ya, Pak ya. Awalnya saya mencari yang dokter umum, ternyata BPPT butuh. Jadi saya search lah keyword BPPT. Di situ saya baca BPPT tuh ada banyak inovasi ya. Salah satunya yang saya baca berita waktu itu BBTMC, terus juga ada kapal Barunajaya, itu juga. Jadi saya tertarik untuk ikut serta dalam orang-orang yang bekerja di dalamnya, walaupun saya di belakang layar ya Pak ya. Jadi ya agar mereka bekerja dengan lebih baik di bidang, saya membantu di bidang kesehatannya. Gitu sih Pak. Menarik. Berarti sekarang sudah tahu ya istilahnya BPPT itu kiprahnya seperti apa gitu. Iya, saya ya baca-baca dulu Pak tentang profil BPPT ini. Nah, berarti sekarang sudah istilahnya kalau ada orang tanya apa itu sebenarnya Poliklinik BPPT dan bedanya dengan puskesmas yang ada itu apa? Beda cakupan sih Pak. Kalau kami hanya melayani karyawan BPPT khususnya ya di jam kerja. Kalau misalnya untuk puskesmas kan memang melayani masyarakat secara umum ya. Jadi cakupannya ya cukup luas gitu. Nah, bicara layanan tentu banyak yang ingin diketahui dari istilahnya sisi pegawai. Nah, pelayanan Poliklinik BPPT itu meliputi apa saja sih? Kita merupakan klinik tingkat pertama, Pak. Jadi sebagai penanganan preventif atau pencegahan, kuratif, dan rehabilitasi. Gitu. Jadi untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan ya yang tingkat pertama saja, yang sederhana. Kita juga melakukan swab antigen, pemeriksaan rapid antibody, pemeriksaan lab-lab sederhana, dan penanganan awal. Baik. Sebenarnya sampai saat ini siapa saja yang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Poliklinik BPPT? Semua pegawai BPPT Pak, termasuk PPNPN, dan kadang kita juga melakukan swab antigen atau antibodi kepada tamu-tamu BPPT yang ditunjuk oleh unit untuk dibantu di Poliklinik. Saya pernah, karena saya kan pegawai, berarti kan saya juga pernah lah misalnya berobat. Nah, sekarang itu ada istilahnya prosedur kalau mau berobat itu melalui aplikasi yang ada di web itu. Ya. Itu apa sih, Dok? Itu adalah si jempol Pak, Sistem Informasi Manajemen Poli yang dibuat oleh BJIK, ya, unit BJIK untuk kemudahan di Poliklinik. Jadi pasien bisa mendaftar online, dan untuk bagi nakesnya sendiri itu sebagai e-medical record, Pak. Berarti semua yang pelayanan pernah diberikan
ke pegawai itu ada recording atau catatannya di aplikasi itu ya? Iya, kita berarti electronic medical record, Pak. Di situ akan lebih tertata kan, nggak ada. Kalau zaman dulu kan medical record itu kertas ya, atau file-file itulah. Nah itu kan mudah sekali tercecer dan bisa aja salah masukin gitu loh, salah masukin nama atau salah masukin orang di satu file itu. Kalau misalnya medical record kan satu nama itu ya itu memang milik dia gitu, nggak bisa kecampur-campur gitu sih Pak. Lebih rapi, lebih teratur dan nggak banyak makan tempat karena cukup di komputer aja kita udah bisa lihat, dan pasien juga bisa melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan di poliklinik. Apalagi pada pasien-pasien yang memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes mellitus, itu mereka bisa melihat track record tensinya dan juga track record gula darahnya. Misal mereka rutin cek gula darah ya, atau kolesterol dan asam urat, bisa dilihat di situ. Jadi ketika mereka berobat ke dokter spesialisnya atau ke vaskes tingkat pertama yang BPJS, bisa ngasih info tuh, gula darah saya sekian waktu kemarin-kemarin, atau tensi saya sekian, terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Menarik sekali. Jadi dari sisi pegawai yang memanfaatkan fasilitas maupun dari sisi dokternya yang melihat rekod sebelumnya dia itu pernah berobat itu sangat membantu sekali ya dok? Iya, jadi dua arah, bukan cuma nakesnya tapi pasiennya juga bisa memanfaatkan. Menurut dokter sejauh mana sih ini penerapan aplikasi itu, apa sudah istilahnya sudah cukup bagus atau masih ada kendala baik istilahnya tingkat jangkauan atau istilahnya menurut dokter gimana, sejauh mana? Masih belum banyak yang tahu tentang penggunaan aplikasi ini, si jempol ini. Jadi sebenarnya itu kan jadi meminimalisir kesalahan ya kalau pasien sendiri yang menginput datanya gitu. Jadi kebanyakan mereka masih didaftarkan di poliklinik, padahal sebenarnya itu mempermudah mereka jika Bapak ini sudah terdata di jadwal antigen, sudah memang ada rencana untuk antigen, atau sudah memang ada rencana untuk konsultasi di poliklinik gitu sih Pak. Masih kurang sosialisasinya aja kali ya. Jadi banyak yang belum tahu caranya daftar di si jempol juga. Berarti kekurangannya hanya pada sisi kita yang kurang istilahnya menginfokan itu ke pegawai bagaimana cara memakainya, terus apa yang kita peroleh dari aplikasi itu gitu ya. Iya sih. Menurut dokter apa sih yang perlu dibenahi atau perlu ditambah fiturnya dari aplikasi si jempol ini? Sebenarnya kemarin Pak Sestama sudah meminta untuk ditambahkan mengenai info COVID ya bagi karyawan. Jadi bisa dihitung di situ jumlah karyawan yang positif COVID. Tapi memang datanya hanya terbuka untuk pejabat-pejabat tertentu. Dan itu sudah dijalankan oleh BJIK untuk fiturnya. Juga ada penambahan fitur isolasi mandiri bagi yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kadang tidak terpantau di puskesmas, bisa kita pantau. Tapi ini hanya untuk gejala ringan saja. Kalau untuk gejala sedang berat kan memang harus ranahnya rumah sakit ya. Jadi tidak bisa kita pantau dari jarak jauh, memang harus terpantau ketat gitu. Baik, ada banyak yang akan istilahnya saya ingin ketahui. Menurut dokter, bagaimana peranan poliklinik BPPT dalam menunjang pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini? Saat ini poliklinik BPPT melakukan pemeriksaan rapid test antigen ya Pak ya. Dan juga ada PTFM juga membantu kita melakukan PCR. Poliklinik yang mengambil sampelnya dan PTFM yang merunning untuk PCR tersebut. Di situ kita mengambil peran itu sebagai
preventifnya karena kita memeriksa lumayan banyak karyawan yang kita periksa swab antigen ini. Nah, dari sini jika terdeteksi positif antigen, biasanya ya langsung kita edukasi untuk melaporkan diri ke puskesmas sesuai domisilinya atau tempat tinggalnya ya, agar bisa tercatat di puskesmas gitu Pak. Dan juga kita juga memberikan terapi suportif bagi pasien yang tanpa gejala dan bergejala ringan. Itu sih Pak. Lengkap banget kalau gitu ya pelayanan poliklinik BPPT. Ya. Tapi ada sedikit yang istilahnya menggelitik di kita gitu, karena dokter kan sudah pernah di rumah sakit, sekarang di poliklinik BPT. Menurut dokter, pelayanan apa yang saat ini di poliklinik itu belum ada, tapi sebaiknya untuk segera diwujudkan di poliklinik BPT? Laboratorium Pak, biasanya sih kita bisa menambahkan laboratorium. Saran kami agar bisa melakukan medical check up yang secara menyeluruh Pak. Ada istilahnya korelasi dengan istilahnya kendala yang selama ini dihadapi, atau ini hanya sebaiknya di istilahnya karena kan belum ada terus ditambah? Karena belum ada, jadi ditambah. Jadi kemarin nggak ada, tiba-tiba pernah mengalami ada kendala khusus yang waduh kita nggak punya lab ini nih, akhirnya terus menjadi suatu pelajaran gitu nggak? Nggak sampai pelajaran banget sih, cuma artinya kita nggak bisa mendiagnosis saat itu juga kan, kita harus merefer pasien ke laboratorium luar. Alangkah baiknya jika kita memiliki laboratorium tersendiri. Baik. Nah, ada hal yang menarik dok nih, kita kan dari pemerintah memang kita difasilitasi kartu BPJS. Nah, tapi kita selama ini kan di BPPT sudah ada poliklinik nih. Apa ada korelasinya misalnya pada saat kita ke poliklinik nanti bisa dijadikan sebagai itu minta rujukan nanti saya ke BPJS ke jenjang istilahnya fasilitas kesehatan selanjutnya? Sampai saat ini poliklinik BPPT belum bekerja sama dengan BPJS, jadi kami tidak bisa mengeluarkan rujukan tersebut. Yang pasti himbauannya adalah karyawan bisa menggunakan BPJS tersebut, terutama pada pasien-pasien yang memiliki gula darah tinggi atau diabetes mellitus atau hipertensi atau penyakit kronik lainnya, itu untuk berobat tetap ke vaskes tingkat pertamanya yang sesuai kartu BPJS. Nanti akan diikutsertakan dalam program Prolanis, itu akan dirujuk dulu lebih lanjut ke fasilitas yang lebih lengkap, yaitu rumah sakit tipe C. Nah, dari situ mereka bisa mendapatkan fasilitas cek laboratorium yang lebih lengkap Pak, karena kan di poliklinik kami belum tersedia untuk pengecekan laboratorium yang lain ya. Kita cuma hanya rapid lab aja yang gula darah, asam urat, kolesterol. Kalau untuk ngecek kolesterol yang lengkap itu kan hanya di lab-lab besar yang ada di rumah sakit. Gitu sih Pak, tetap bisa digunakan. Jika membutuhkan untuk ke rumah sakit ya harus BPJS itu digunakan berjenjang. Artinya ke vaskes tingkat pertama dulu, dari mereka akan evaluasi. Untuk dari poliklinik kita tidak bisa mengintervensi fasilitas tingkat pertama tersebut. Gitu, kami hanya menyarankan dan memberi masukan dan memberikan pengobatan yang superficial untuk awal lah, gitu Pak. Menarik sekali. Jadi satu lagi, itu sudah kayaknya gitu, entah itu polanya sudah menjadi tren atau gimana. Kalau sudah usia-usia mendekati pensiun, kalau saya lihat itu datang ke poliklinik itu cek kolesterol, cek kadar gula darah, kayaknya itu sudah hampir jadi bawaan. Nah, ada tip nggak sih istilahnya biar kejadian itu tidak berulang lagi nanti di pegawai-pegawai selanjutnya? Itu sebenarnya kembali ke pola hidup sih Pak, ke pola hidup saat muda kita seperti apa. Misal
Dari makanannya, sekarang aja makanannya udah mulai aneh-aneh kan ya Pak ya. Banyak makanan yang manis banget, yang kayak kopi-kopi atau minuman-minuman itu dari pola makanan, pola hidup itu pasti akan merembet ke pas usia tuanya Pak. Jadi baru kelihatannya tuh pas udah usia cukup di atas 30 lah. Ini mungkin ini sedikit mengulik istilahnya nggak hubungannya dengan poliklinik. Ini terhadap mungkin pendapat atau pengetahuan pribadi. Menurut dokter, bagaimana istilahnya pandemi COVID ini ke depannya? Menurut saya pandemi COVID ini pasti ya, mudah-mudahan bisa kita lalui Pak. Dan tapi kita harus bisa, artinya berjalan, bekerja, berdampingan dengan virus ini, dengan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Gitu sih Pak. Tidak mungkin hilang cepat karena kan ini memang virus baru, masih terus dipelajari dan vaksin-vaksinnya pasti akan terus update dan penanganannya juga masih terus diteliti untuk menurunkan angka kematian bagi yang terjangkit. Menarik. Berarti ini sepertinya dokter tahu banyak kan tentang pandemi. Dan itu mungkin memang harus tugasnya dokter, memang harus tahu hal itu. Jangan sampai pasien tanya tapi nanti saya baca Google dulu. Kan nggak gitu kan ya? Yeah. Nah, pasti dokter punya saran atau tips yang istilahnya nanti sebaiknya disampaikan ke pegawai bagaimana sebaiknya perilaku atau protokol kesehatan yang harus diterapkan pegawai dalam istilahnya menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini. Iya, yang pasti menjaga imun. Menjaga imunnya salah satunya dengan beraktivitas fisik atau berolahraga. Kalau dari WHO sarannya minimal 30 menit sehari, dalam seminggu itu 4-5 kali. Lalu berjemur untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup, nggak perlu lama-lama, sampai 10 menit cukup terkena matahari. Lalu mengkonsumsi makanan yang baik, banyak serat, contohnya sayur dan buah, juga melakukan protokol 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, gitu Pak. Menarik. Itu kalau secara keluar, kalau secara ke dalam kita juga ingin tahu juga kan, menurut dokter sudah sejauh mana apresiasi Biro Umum terhadap para tenaga kesehatan di Poliklinik BPPT dalam istilahnya menangani COVID-19, karena kan secara teknis pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan adalah garda terdepan di dalam masa perang ini. Alhamdulillah selama ini Biro Umum menyuplai alat pelindung diri saat kami bekerja dengan cukup baik ya. Kami diberikan face shield, masker N95 itu yang harganya ya lumayan. Terus baju-baju APD yang sekali buang itu disediakan Pak. Untuk mungkin saran tambahan gitu ya Pak ya. Untuk tempat kita beristirahat tersendiri itu belum ada. Yang artinya nggak di ruang praktek, adalah tempat istirahat gitu. Dan juga setiap kita habis melakukan antigen, sebenarnya kita butuh tempat untuk bersih-bersih yang lebih privat gitu Pak. Seperti kamar mandi yang tersendiri gitu Pak. Menarik. Itu merupakan masukan yang sangat berarti bagi Biro Umum. Semoga nanti akan menjadi istilahnya pertimbangan kebijakan para pemilik kebijakan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan tenaga kesehatan kita di Poliklinik tentunya. Amin. Oke, terima kasih sahabat Biro Umum. Kali ini bincang-bincangnya kayaknya sudah sangat memuaskan. Semoga
hikmah dapat kita ambil ke depannya. Makanya buat sahabat Biru Umum, jangan lupa klik and share di podcast kita, podcast Biru Umum. Terima kasih. Saya ini titipan milenial gitu. Cut.